kita tidak perlu memilih Ganjar Pranowo karena baru-baru ini kita semua sudah dengar dan melihat ada kader PDI Perjuangan yang namanya Bambang Pacul secara terang benderang di publik mengatakan bahwa pihaknya yang kedua Ganjar Pranowo ini dari segi jejak rekam sewaktu jadi anggota DPR RI dia tersandung oleh beberapa skandal tindak pidana korupsi. Salah satunya Oke, Ketua Umum Pro Jarwo setelah sempat viral membubarkan diri, bisa dijelaskan alasannya kenapa membubarkan diri, kenapa tidak jadi mendukung Ganjar Pranowo justru setelah diumumkan PDIP, gimana nih? terima kasih abang-abang wartawan semua, masyarakat, para pemuda dan khususnya kader-kader DPP Pro Jarwo perlu juga mengingat kembali ada beberapa alasan yang menguatkan relawan Ganjar Pranowo ini untuk membubarkan diri seraya dalam waktu dekat akan membakar seluruh atribut yang ada. Pertama itu, kenapa masyarakat dan seluruh elemen organisasi untuk tidak memilih Ganjar Pranowo? Yang pertama, di tahun 2024 masyarakat harus memiliki kesempatan dan harus memiliki pilihan untuk memilih kepemimpinan nasional presiden ataupun wakil presiden untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama, kita tidak perlu memilih Ganjar Pranowo karena baru-baru ini kita semua sudah dengar dan melihat ada kader PDI Perjuangan yang namanya Bambang Pacul secara terang benderang di publik mengatakan bahwa pihaknya hanya sebatas petugas partai. Dia hanya takut kepada juragan. Bayangkan saja Bapak Ibu, seorang Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah, sekaligus Ketua Komisi 3 DPR RI, anggota Dewan saja bicara seperti itu, padahal dia dipilih oleh rakyat. Artinya apa? Kader-kader ataupun anggota dari partai yang satu ini benar-benar belum bisa diberikan kepercayaan. Sudahlah masyarakat yang memilih, tapi dia malah takut sama juragannya. Tapi dia malah takut sama pemilik partai, petugas partai, dan dia mengklaim sebagai petugas partai. Artinya mental seorang kader seperti itu tidak patut untuk dijadikan tauladan sebagai pemimpin. Yang kedua, Ganjar Pranowo ini dari segi jejak rekam sewaktu jadi anggota DPR RI dia tersandung oleh beberapa skandal tindak pidana korupsi. Salah satunya kasus yang menyangkut IKTP, korupsi, mega korupsi. Hampir 2 triliun bahkan 5 triliun negara dirugikan. Sampai hari ini fakta persidangan yang sempat menyebutkan namanya belum juga jelas. Titik temu. Yang kedua, sebagaimana yang kami sampaikan kemarin bahwa Provinsi Jawa Tengah masuk 10 besar daerah wilayah yang kategori miskin. Artinya dari segi kepemimpinan sebagai gubernur saja beliau belum berhasil. Yang ketiga, Ganjar Pranowo ini jelas-jelas politikus 100%. Dia petugas partai, dalam beberapa kesempatan dia mengakui ini tidak pantas. Masyarakat harus tahu, sedangkan Presiden Jokowi saja dia tidak sepolitisi, tidak sekental Ganjar, belum berhasil membangun tatanan negara ini. Apalagi seorang Ganjar. Kami berharap tolong Pak Ganjar, Anda tetaplah menjadi gubernur Jawa Tengah karena masyarakat Jawa Tengah masih mengharapkan Anda untuk memperbaiki periode kedua. Demikian juga untuk calon-calon yang lain, kami berharap DPP Pro Jarwo juga banyak masuk info pertanyaan kemana arahnya antara Prabowo Subianto dengan Anies Rashid Baswedan. Mohon doanya, kami akan istiqarah untuk memilih para pemimpin ke depan. Terima kasih, ini pilihan yang independen, tidak ada tekanan, tidak ada titipan. Semua ini berawal dari keikhlasan untuk sama-sama membangun negeri. Ada pertanyaan lagi ya Abang wartawan? Cukup Ketua, sukses selalu Ketua. Sukses selalu, terima kasih Bang. Tolak Ganjar Pranowo.